ganggu, jangan tanya. Kau mau jadi murid, gimana ini? Tolonglah maafkan aku, beri peluang sekali aja lagi. Diajak jalan terus oleh Nabi Khidir. Sampai di sebuah kota bandar kecil, Khidir jumpa orang bandar tu. Tolonglah terima kami jadi tamu. Maksudnya mau dapat makanlah sikit. Tak ada siapa mau terima. Orang tengok ni apa manusia ni yang begini, entah datang daripada mana. Akhirnya berjalan dalam bandar itu ada sebuah rumah yang sudah roboh, dindingnya sengit, dinding batu pula itu. Kata Khidir, kita betulkan dinding ini. Musa orang kuat. Dia tolak sekali aja dengan Khidir, tegak balik batu itu. Lepas tu dia cuit, Dir, kita minta makanan sama mereka. Cakap kedah katnya Musa. Kata Khidir, cukuplah, sudahlah. Engkau ni payah jadi murid ni. Tapi aku akan buka rahsia. Kenapa aku buat 3 perkara tadi? Pertama, perahu kutebuk. Karena syah bandarnya di pelabuhan itu zalim. Dia tengok perahu bagus, dia mesti rampas. Itu perompak semua. Jadi bila kutebuk, nanti ditampal, nampak perahunya tak bagus, mereka tak mau. Sedangkan yang bawa perahu ni orang-orang cacat. Kau tengok tu, ada yang tangannya kudung, ada yang matanya buta sebelah, cacat-cacat tu. Kesian kita, biar perahu mereka cacat sedikit, tapi hidupnya boleh manjat untuk cari makan. Yang kedua, ini anak muda, ganteng, cantik, bagus, tapi calon orang durhaka. Ayahnya, ibunya orang soleh. Ku bunuh aja supaya ibunya lahir anak yang lain, yang soleh, yang ganti anak yang calon orang jahat ini. Dan yang ketiga, di rumah yang kita betulkan itu, di bawahnya ada peninggalan emas simpanan satu orang yang soleh yang meninggal, anaknya waktu dia meninggal muda, anaknya yatim. Sekarang anaknya sudah jadi pemuda. Dia perlu itu untuk kehidupannya karena mereka orang baik-baik. Maka kita betulkan dinding itu, nanti mereka cari sesuatu, mereka akan temu harta ayahnya. Itu untuk kelangsungan hidup mereka. Inilah rahsia. Dan aku berbuat itu bukan karena aku mau, Allah yang mau begitu. Apa maksud di sini? Pertama, kalau sudah dakwah berjalan, kelompok sudah membesar, pemimpin harus bertemu. Ada yang lebih pintar antara satu dengan lain, harus saling membuka rahasia-rahasia Allah dan masih saling tolong membantu antara satu dengan lain. Yang pertama, biar jamaah itu nampak lemah supaya jangan ditekan oleh musuh. Biar perahu bocor tapi jangan dirampas. Jadi organisasi yang lemah, yang nampak tidak berdaya, panjang masanya, lebih baik daripada syumul lengkap tapi hancur dalam waktu yang pendek. Yang kedua, sekarang sesuai ini zamannya, hapus potong satu generasi kalau dah calon orang jahat semua. Jadi yang ada di pusat-pusat seranti itu selesaikan semua, supaya ganti generasi baru untuk bumi Malaysia. Tapi ini orang tak akan sanggup. Tapi kalau mau negara ini menjadi negara baik masa depan, itu semua diselesaikan. Paham bahasa saya? Selesaikan seperti Khidir selesaikan anak muda itu. Dan yang ketiga, setelah selesai generasi itu, baru khazanah Allah Ta'ala akan keluar daripada bumi. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk bumi, penduduk sebuah kampung, penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, Allah keluarkan itu rezeki daripada perut bumi dan turun daripada langit, turun daripada langit dan keluar daripada perut bumi. Ini adalah pengajaran yang Allah simpan di dalam suratul Kahfi. Masuk ke fasa keempat. Di sana wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka tanya kepada Muhammad tentang Dzulqarnain. Siapa Dzulqarnain? Dzulqarnain orang Yunani. Gurunya ialah Sokrates. Ayahnya raja, penguasa waktu itu. Dia belajar kepada Sokrates ilmu filsafat.
ilmu filsafat, jadi filosof, tahu sebab akibat. Sebab itu Allah catat dalam Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Mereka tanya kepada engkau hai Muhammad tentang Dzul Qarnain. Kami akan cerita kisahnya. Kami dudukkan dia jadi penguasa di muka bumi, dan kami beri kepadanya untuk mencapai segala sesuatu melalui sebab, dan dia ikut sebab-sebab itu, maka dia berjaya. Jadi Iskandar Dzulqarnain ini dia pelajari ilmu sebab akibat. Sebab ini dengan ini akibatnya ini, sebab ini dengan ini akibatnya ini. Ahli mengenai sebab akibat. Kemudian dia dibantu di belakangnya oleh Nabi Khidir. Orang Yunani tahu filsafat, tahu sebab akibat, tapi mereka tidak beriman dengan nabi-nabi. Mereka hanya beriman dengan Allah. Mereka percaya ada asbabul awal, maksudnya ada yang mencipta alam ini, tapi mereka tidak beriman dengan Nabi. Beda dengan Dzulqarnain, dia beriman dengan Nabi waktu itu, yaitu Khidir. Khidir jadi penasihat dia. Melalui modal rasional yang luar biasa, pengetahuan mengenai sebab akibat dan filsafat, dengan ilmu hikmah yang dimiliki oleh Dzulqarnain, dia dapat kuasai dunia. Maksudnya begini, ketika umat Islam sudah punya pengetahuan yang cukup baik, kuasai ilmu duniawi dan keimanan yang mantap, kuasailah dunia sebagaimana Iskandar Dzulqarnain kuasai dunia. Jangan hanya kuasai kampung, dunia kita kuasai. Apa tugas Dzulqarnain? Dia tutup itu pintu penjahat yang paling jahat, yaitu Ya'juj wa Ma'juj. Tak ada yang lebih jahat daripada Ya'juj. Iskandar tutup pintu dia, tak keluar sampai hari ini. Dia pergi ke timur, dia pergi ke barat. Siapa yang zalim, dia hukum. Siapa yang adil, dia ambil buat teman. Dia wujudkan sebuah kerajaan yang sangat adil di muka bumi. Salah satu manusia, 4 daripada manusia yang menguasai seluruh dunia ialah Iskandar Dzulqarnain. Jadi kalau iman sudah masuk dalam jantung hati penguasa, dia akan bawa keimanan seluruh dunia. Jadi pendakwah harus seperti Khidir, masuk bawa iman ke dalam hati penguasa. Dzulqarnain penguasa, dengan keimanan yang ada, dia luaskan kekuasaannya seluruh dunia. Jadi dakwah jangan lagi hanya korporat yang didakwah, penguasa setelah urusan korporat selesai. Setelah penguasa didakwah, kita main di belakang dia, kita atur dia untuk ngatur dunia. Seperti Khidir atur Dzulqarnain untuk menguasai dunia. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah punya semangat untuk atur dunia seperti Iskandar Dzulqarnain atur dunia dengan keimanan, dengan keyakinan, dengan keadilan, kemantapan kekuasaan, baru ada semangat untuk berjuang. Baru Dajjal takut. Baru Dajjal dapat ditumpaskan. Dajjal itu Yahudi. Yahudi ini kalau alang-alang pengetahuan tak boleh, dia lebih cerdik. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Hai Bani Israel, ingatlah bahwasanya aku beri nikmat kepadamu dan aku lebihkan kamu daripada seluruh penduduk alam. Memang dia punya kelebihan, Allah akui. Dan karena kelebihan yang dia miliki, maka dia menganggap Arab ini kambing semua. Sebab itu dia bunuh orang Arab, tak rasa berdosa karena bunuh kambing. Tanya orang Yahudi, berdosa tak bunuh Arab? Tidak, kambing, kata dia. Ghayyum, kata bahasa Yahudi. Jadi Yahudi ini adalah Dajjal. Yang akan menentang Dajjal orang yang di dalamnya ada kekuatan iman. Modal menjana keimanan di saat ini ialah suratul Kahfi. Sebab kita kalau nak baca semua Quran setiap hari tak kuat kita. Umat dulu ya, umat dulu dia jana keimanan, baca pagi Al-Fatihah,
petang qul a'udzu binnas Imam Syafi'i, petang Fatihah, pagi esok qul a'udzu binnas 2 kali satu hari. Imam Syafi'i 2 kali khatam satu hari Quran. Kita Quran yang kita khatam. Quran apa? Surat kabar. Orang Indonesia kata Quran. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana mantapnya Allah Subhanahu wa taala susun kisah di dalam suratul Kahfi untuk menjana keimanan kita. Sebab itu kalau kita baca setiap hari akan bangkit kesedaran, akan bangkit kekuatan yang ada dalam diri kita yang terpendam selama ini. Ahli psikologi semuanya berkata manusia itu hanya menggunakan kekuatan terpendam paling banyak 5% saja. Yang lain tak mau keluar. Seperti emas yang bersama-sama dengan ketul batu yang besar, itu mesti dimesin, diproses, dibuat macam-macam, dikasih air raksa baru jadi emas. Jadi banyak proses yang nak ditempuh baru emas itu keluar. Demikian juga emas tulen keimanan yang ada dalam diri kita itu bukan tidak ada. Untuk jana dia menjadi sebuah kekuatan, guna ini air raksa yang paling mahal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu suratul Kahfi. Kalau kita baca, dia akan proses, dia akan bagi energi kepada kita sampai bangkit kekuatan kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk zaman ini, zaman akhir ketika sudah hampir kiamat, ketika Dajjal telah mengamuk. Kalau dulu mungkin yang lain-lain boleh jadi kekuatan, tapi untuk zaman ini Allah melalui lidah Rasul telah menitipkan pesan supaya banyak menjana keimanan melalui suratul Kahfi, sehingga Dajjal pun tidak dapat menipu. Bahkan kalau diamalkan sungguh-sungguh akan wujud kekuatan kejamaahan antara kita, wujud kekuatan kelompok yang dipesan oleh Rasulullah, al-jama'atul rahmatun itu, dan itu akan memberi kita sebuah kekuatan untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup saya sampaikan pada malam ini. Manusia mencari kekuatan. Kekuatan itu ada pada kita dan ada di tangan kita, Al-Quran itu sendiri. Cuma kita nak pilih, kadang-kadang tak tahu. Malam ini saya buka, dan saya buka ini bukan ilmu saya, ini ilmu Rasulullah SAW dah disampaikan. Cuma cara mengidangkannya lah, cara mengidangnya saja. Jadi saya harap setelah hari-hari berikutnya, cobalah berusaha untuk ngajak teman-teman mendalami surah ini. Saya yakin masih banyak yang terpendam rahsia-rahsia besar Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasul memberi jaminan bahwasanya Dajjal tidak akan mengganggu orang yang baca suratul Kahfi. Dan saat melihat sendiri bagaimana ketenangan, sakinah itu turun. Dan itu yang kita perlukan pada hari ini, supaya hidup kita la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup hanya sekadar ini. Moga-moga yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah daripada diri saya sendiri. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wassalamu alaikum warahmatullahi